Uluh, bakar-bakar apa ini, Mang? Duh, apa nggak gerah tuh, Mang? Don't worry, bos. Emang udah setelannya begini. Dan tentu saja untuk alasan keamanan, setiap yang bertugas di bagian ini wajib menggunakan wear pack untuk melindungi anggota badan. Pabrik yang satu ini cuannya juga nggak main-main, bos. Dari tangan-tangan para pekerja keras ini mengalir omset ratusan juta. Halo bos, selamat datang di pabrik wajan Bintang Aluminium. Mau tahu kita mengelola barang bekas menjadi barang bermanfaat di perusahaan kami? Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 1979 ini, hampir 50% pemasaran produknya berada di Pulau Sumatera. Sisanya memenuhi permintaan pesanan dari kota-kota di Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Lombok, Kalimantan, dan Sulawesi. Bahkan produknya sudah diekspor hingga ke Malaysia dan Singapura, bos. Mantap! Kalau sebulan itu biasanya kita kirim barang itu sekitar 20.000 pieces lah kurang lebih. Bahkan bisa kadang-kadang lebih atau kadang-kadang kurang. Itu tergantung dengan ukurannya sendiri lagi-lagi ya. Let's say harga satu wajan ukuran 32 cm di pasaran sekitar 40 ribuan. Udah kebayangkan, bos, berapa omset yang didapat kalau dalam sebulan 20.000 wajan laku terjual? Bisa ratusan juta masuk kantong, bos. Wow banget ya omsetnya. Siapa sih yang nggak tahu benda dapur yang satu ini? Hampir di setiap rumah warga plus 62 pasti punya benda ini, bos. Yes, wajan menjadi benda wajib yang harus dipunya. Bahan baku pembuatannya dari logam aluminium, bos. Tapi untuk dapetin bahan dasarnya nggak gampang, bos. Mas Rian bahkan selalu nyetok sampah logam di pabriknya sekitar 500 kg sampai 1 ton untuk bahan produksinya. Nah setelah jadi balokan seperti ini atau mungkin bahan-bahan sampah seperti ini yang masih memang aluminium murni, nanti bisa masuk ke dalam tungku untuk dipanaskan kurang lebih sekitar 800 derajat Celcius sampai akhirnya meleleh. Setelah meleleh, nanti kita lanjut ke proses cetak. Oh iya, bos. Pembuatan wajan ini menggunakan teknik cor ya. Aluminium yang sudah dilelehkan akan dituang ke dalam cetakan wajan. Mas Rian membuat wajan dari ukuran 10 cm sampai 120 cm dengan harga retail mulai dari 40.000. Di tengah maraknya peralatan masak modern, pamor wajan tradisional nggak tenggelam, bos. Soalnya produk ini punya keunggulan tersendiri. Wajan tradisional itu cenderung lebih tahan lama, bahkan bisa digunakan di berbagai macam jenis sumber api ya, baik dari kompor gas, mungkin ada yang menggunakan kompor minyak, bahkan dengan tungku yang menggunakan kayu bakar pun sebetulnya tingkat kekuatan wajan tradisional itu jauh lebih bisa diandalkan. Meski begitu, kalau kita sebagai konsumen rasanya juga perlu tahu ya, bos, kayak gimana sih kualitas wajan yang bagus? Boleh dong dibagi infonya, Mas. Jika memang terlalu banyak aluminium, campuran aluminium yang terlalu banyak itu akan membuat wajan agak sedikit lembek. Nah biasanya kalau misalnya lembek itu ketika terpukul atau misalnya kena sesuatu benda keras, biasanya dia akan berbekas ya. Tapi begitu pula kalau terlalu keras, dia akan patah. Nah wajan yang baik itu yang mempunyai dua karakteristik itu. Mas Rian awalnya hanya melayani pemesanan melalui agen-agen pemasaran, bos. Tapi ada juga loh pembelinya yang niat banget belanja langsung ke sini agar bisa lebih puas memilihnya. Kalau langsung ke sini tuh bisa langsung milih gitu kan. Ininya kan banyak, produknya juga bagus-bagus dan produknya tuh emang tahan lama gitu. Udah dari zaman baheula, bentuk wajan gini-gini aja, bos. Tapi pernah nggak sih kepikiran, kenapa ya bentuk wajan harus melengkung bulat di bagian dasarnya? Kenapa bentuk yang kotak atau segitiga atau segi enam itu sebetulnya kenapa dihindari? Bukan karena memang tidak ada inovasi ya, tapi karena memang bentuk bulat itu sudah bentuk yang paling efektif dan efisien. Sebagai generasi penerus, ada hal-hal yang wajib dipertahankan.
tapi ada pula yang perlu mengalami perubahan. Of course, demi kemajuan perusahaan. Meskipun namanya pabrik wajan, tapi produknya nggak cuma wajan ya bos. Mas Rian juga membuat citel alias panci katel. Kombinasi bentuk panci dan katel yang biasanya digunakan untuk pemasakan deep fried. Ada pula dandang, langseng serbaguna, dan kastrol, panci khas liwetan Sunda. Totalnya ada 120 varian perabot yang dibuat di sini. Kalau ngelihat kesuksesan Mas Rian menjalankan usahanya sekarang, Doi sebenarnya nggak punya background pebisnis, bos. Sekitar 7 tahun yang lalu, sang mertua mendadak jatuh sakit hingga mengharuskan Mas Rian meneruskan usaha wajannya ini. Tanpa bekal pengetahuan apapun tentang produksi pengecoran aluminium, Mas Rian mencoba mempelajari segala hal dan seluk-beluk perusahaan ini. Sampai akhirnya menemukan formula yang tepat untuk memperbaiki dari sisi manajemennya. Faktanya sih saat itu kurang lebih sekitar 6 bulan pertama itu ketika saya masuk ke sini adalah saya mencari tahu ya. Kita tidak pernah bisa memperbaiki sesuatu kalau misalnya kita tidak tahu apa yang salah. Jadi poin pertama sih metode kalau saya itu melihat apa yang salah. Kira-kira bagian-bagian mana saja yang memang ada sesuatu yang kurang tepat atau bahkan salah, disitulah yang harus saya perbaiki. Satu-satunya yang memang kita pertahankan adalah mungkin dari ciri khas dari produknya itu sendiri yang tetap menggunakan banyak campur tangan manusia. Kenapa harus banyak campur tangan manusia? Karena memang salah satu cita-cita dari orang tua kami adalah masyarakat di sini harus bisa tetap diberdayakan. Orang mengira privilege itu menyenangkan karena hanya meneruskan yang sudah ada. Tapi justru karena itulah jadi tantangan bagi Mas Rian untuk bisa mempertahankan apa yang menjadi amanahnya. Sukses terus ya Mas Rian. Oke bos, pada akhirnya mau usaha mulai dari nol, mau nerusin usaha orang tua, selama kita mau berusaha dan belajar supaya kita bisa menjalankannya, pada akhirnya kita pasti bakal cuan bos.